Wilfred, bukan Wilfred. Dia bilang begini, knowledge come from noticing resemblances and recurrences in the events that happen around us. Knowledge, pengetahuan, comes, datang. Pengetahuan itu datang, pengetahuan itu tiba, pengetahuan itu menghampiri kita. From noticing resemblance, dari kegiatan kita itu memerhatikan kemiripan-kemiripan, and recurrences, dan pengulangan-pengulangan. Ada hal-hal yang mirip terjadi beberapa kali. In the event that happen around us, pada suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan akan diperoleh, akan datang dengan kita memperhatikan, kita itu mengamati adanya kemiripan yang terjadi berulang-ulang. Anda pernah ini Anda tahu enggak? Tulisan tangan saya jadi apa itu? Dejavu. Apa itu dejavu? Dejavu ini istilah dalam bahasa Prancis. Artinya gini, kalau penjelasannya. Iya ya, saya pernah ketemu orang itu. Atau, sepertinya aku pernah lewat sini deh. Atau, sepertinya ini rasa ini siapa ya? Ini almarhum ibuku yang membuatkan, misalnya. Itu dejavu. Artinya teringat kembali suatu peristiwa. Entah di mana saat kita menyadari itu, maka lupa di mana ya dulu ya, kapan ya, itu dejavu. Jadi kalau Anda nanti baca-baca pustaka kaitannya dengan filosofi atau yang umum saja lah, artikel-artikel umum, dejavu. Itu artinya demikian ya. Dan semua orang pernah mengalami. Nah, ilmu pengetahuan itu kan terjadi kan karena adanya pekerjaan yang terus-menerus. Pekerjaan yang sama dilakukan terus-menerus, dipublish supaya orang tahu. Ketika orang tahu itu kemudian mereka mengkritisi, membaca. Siapa yang membaca? Mula-mula ya orang yang paling dekat dengan bidang kita. Kalau kita di bidang ilmu pengetahuan, kita menulis yang baca pertama kali ya orang yang punya interest di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian nanti meluas ke bidang crop protection, meluas di bidang agriculture, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu terjadi seperti munculnya konsep IBM, konsep IDM, konsep pengendalian hayati dan lain sebagainya, itu karena ada riset yang terus-menerus, recurrence ya, terulang-ulang, terjadi lagi, dan ada kemiripan-kemiripan itu. Itu yang kemudian membentuk knowledge. Nah, di sini kaitannya dengan pengamatan ya ini, noticing notice itu kan memperhatikan. Noticing itu memperhatikan. Pengamatan itu memperhatikan apa? Memperhatikan suatu eksperimen atau memperhatikan suatu fenomena yang itu non eksperimental, yang kemudian itu ketika kita melakukan pengamatan, kita mencatat apa adanya, as it is, orang Inggris bilang. Ya seadanya, itu adanya apa itu dicatat ya. Dan pada saat itu kita akan dalam alam bawah sadar kita itu akan melihat ini dejavu tadi itu. Ada kemiripan, ada pengulangan. Ini Wilfred Doctor pada sahabat lebih yang baru, kalau kita bertumbuh pada hari kelahirannya ini ya. Sudah statement seperti itu. Berarti dalam perjalanan hidupnya selaku pioner di neurosurgery, dia belajar banyak kaitannya dengan research, noticing, resemblances, recurrences.
Nah, pengamatan seperti hanya kemarin saya bicara berbagai topik itu apa sih arti pentingnya filosofi di balik itu hanya akan lebih jelas ketika kita membaca beberapa pengalaman dari orang-orang dari ilmuwan terkenal di dunia. Lagi-lagi beliau ini memegang rekor ya, banyak dipakai pengalaman beliau ini untuk apa pemahaman lebih lanjut terkait dengan research, investigation dalam segala aspeknya. Dulu kita bicara hipotesis Louis Pasteur, ada sana kita bicara apa itu eksperimen, kita ada Louis Pasteur sebagai contoh ini dalam observation. Juga ada contoh yang bisa kita kita pelajari dengan baik, kita ambil hikmah. Epidemiologi of Anthrax, epidemiologi penyakit antraks pada hewan oleh Louis Pasteur. Dia memang medis ya, dan medis. Kalaupun antraks ini pada awalnya memang penyakit pada hewan, tapi ini lintas kingdom ya, artinya bahwa penyakit antraks itu juga bisa menginfeksi manusia, terutama karena pada hewan antraks itu menginfeksi mamalia ya. Nah, antraks ini persis endemically artinya secara endemis itu bisa bertahan lama di situ, di daerah endemis itu bukan hilang-hilang gitu ya antraks penyakitnya itu. Kalau kita kembali ke konsep di fitopatologi itu ada segitiga penyakit. Segitiga ini penyakitnya. Ini ada lingkungan, ini ada patogen, ini ada tanaman. Ketika tanaman ditanam pada lingkungan tertentu di mana ada patogennya, maka akan ada penyakitnya. Dengan syarat tanamannya rentan, lingkungannya mendukung ininya apa itu virulen gitu ya. Meskipun dalam konsep munculnya penyakit, Ibu ceritanya itu segitiganya nggak selalu sama kaki, sama sisi, bisa nggak karu-karuan segitiganya itu, bisa seperti ini. Ini kan segitiga, bisa seperti ini, tergantung yang kuat yang mana gitu. Nggak harus seperti ini. Kalau ini semuanya kuat untuk segitiga yang sama sisi. Nah, kembali ke sini. Ini kalau patogen, kalau penyakitnya segitiganya itu kok nggak hilang-hilang di situ, maka yang patut dicurigai ya ketiga-tiganya ini. Ketiga-tiganya ini kalau bicara tentang antraks ini, T-nya ini diganti B ya, apa itu binatang ya, penyakit hewan. Kalau sudah nggak ada binatangnya di situ kok tetap saja penyakitnya patogennya ada di sana, maka kita melihat di sini. Padahal lingkungannya sudah nggak mendukung terjadinya infeksi, berarti patogennya masih ada di situ. Nah, kemudian ini Louis Pasteur itu kembali dari labnya. Ini lagi-lagi kemarin kita bicara tentang peluang itu ya. Kita peluang tentang chance itu. Seorang ilmuwan itu, kalian yang seorang calon ilmuwan itu yang dibekali dengan berbagai macam teori terkait dengan bidang kalian di kepala kalian, maka di setiap tindakan, di setiap action itu pasti tidak akan pernah lepas dari apa yang Anda ketahui secara majoriter gitu. Nah, ketika Louis Pasteur itu berjalan-jalan dari laboratorium pulang ke apartemennya, dia melihat ini apa itu? Kalau bahasa Indonesianya, ini kalau model slideshow ini saya nggak bisa menulis dengan keyboard ya. Kalau ditulis dengan keyboard itu lompat-lompat, masih gaptek misalnya. Sehingga tulis dengan tangan jadi nggak karu-karuan gini, ketahuan aslinya. Nah, tulisannya selek. Anda tahu ya, casing ya. Casing itu bekas, cing itu cacing. Dari bekasnya cacing. Ini bekasnya cacing ini. Artinya bahwa ini pernah dilewati oleh cacing. Jadi tanah yang kemudian bercampur dengan sekresi cacingnya itu mengumpal membentuk patternnya kayak gini. Nah, ini kemudian dia bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini ya? Ada cacing yang banyak di sini ini. Kemudian
dia mencari-cari informasi. Ternyata di sekitar sini itu pernah dulu sampai sekian tahun tracingnya itu. Kok bisa sampai 12 tahun? Berarti dia tanya-tanyanya itu tidak hanya orang sekitar di situ yang baru beberapa tahun di situ, tapi bertanya pada orang yang tahu betul sejarah yang ada di situ ya. Itu 12 tahun yang lalu itu ada sapi dikubur di sini. Ternyata Louis Pasteur itu ketika itu dikubur, loh kenapa dikubur? Ditanya-tanya macam itu, ditanya seperti itu. Karena dulu pernah kena antraks. Pada waktu itu antraks sudah endemis ya. Antraks ini berarti dikubur 12 tahun yang lalu. Kemudian dia mencoba mengisolasi dari casing ini maupun dari ini kan kemudian digali ya. Di sini digali beberapa senti ke bawah gitu, diambil tanahnya, diisolasi. Ternyata dia bisa mengisolasi Bacillus anthrax itu. Ternyata masih ada itu Bacillus anthrax. Loh, kok bisa? Sudah dikubur 12 tahun dan menguburnya dulu ketika ada wabah antraks itu mengikuti prosedur ya. Pemakaman penguburan binatang itu harus sekian meter dalamnya dan seterusnya. Kalian masih ingat ketika ada wabah COVID-19 itu, mereka yang meninggal karena COVID-19 atau diduga kena COVID-19 dulu kan terjadi miss atau malpraktis ya. Pokoknya kalau orang pada masa itu sakit dibawa ke rumah sakit, wah langsung divonis ini kena COVID, padahal itu banyak yang tidak juga. Nah, kembali ke sini, ini sudah, kalau yang COVID dulu kan pemakamannya harus jenazahnya dibungkus plastik, nggak boleh ada yang melayat, itu dibatasi, keluarga pun dibatasi ya, di rumah sakit nggak boleh melihat itu, artinya nggak boleh ada kontak antara si sakit dan si sehat. Ini juga demikian, pada saat ada antraks itu, korban antraks itu harus dikubur dalam-dalam. Ini sudah dikubur dalam 12 tahun pada kok masih ada Bacillusnya? Bagaimana ini? Nah kemudian si Pasteur ini penasaran ya, kenapa ini? Ternyata patch of soil itu jadi artinya jejak dari si ini jejak dari si cacingnya itu kok berbeda-beda warna. Ada yang gelap hitam, ada yang terang keabu-abuan begitu. Ada apa itu? Kemudian menurut pengamatannya ternyata si antraks ini kan disebabkan oleh Bacillus anthrax pada waktu itu namanya. Sekarang Bacillus anthracis atau apa ya, dengan teknologi yang sekarang ini kemudian masuk ke dalam nama baru dari spesies yang menyebabkan antraks. Ini kan Bacillus itu salah satu cirinya, dia adalah bakteri yang mampu membentuk spora, endospora, spora di dalam selnya. Dan spora ini kalau kalian belajar jamur seperti pada bulan itu kan mampu membentuk chlamydospora. Itu spora yang sangat keras sekali, tidak mudah pecah, tidak mudah mati ya. Itu sebagai struktur tahan. Spora pada Bacillus juga demikian, sebagai struktur tahan itu. Nah itu ternyata ketika cacing itu bergerak dari area pemakaman, area penguburan sapi ke atas, itu tubuhnya membawa spora dibawa ke atas, di permukaan atau di beberapa senti di bawah permukaan itu kondisi yang kondusif, kemudian dia bisa membentuk sel baru. Atau pada saat itu Profesor Louis Pasteur mengisolasi di situ, yang terambil itu bukan selnya tapi sporanya ditemukan di laboratorium, nutriennya terpenuhi, kondisinya kondusif ya, seperti kita mengisolasi patogen kan kita kondisikan betul bahwa itu nutrisinya cocok untuk patogennya, lingkungannya cocok untuk patogennya, tumbuh di situ. Nah, ternyata itu tadi bahwa
penyakit antraks pada hewan tidak cukup hanya dengan menguburkan dalam-dalam, tapi juga harus memperhatikan setiap saat, setiap periodiknya berapa nanti dibaca di karyanya Louis Pasteur itu kaitannya dengan organisme lain yang muncul di sekitar situ, yang kemudian ditulis dalam Epidemiology of Anthrax. Ini terjadi karena dia mengamati bukan penelitiannya loh ya, ini dalam course, dalam arah ketika dia dari lab mau kembali ke apartemennya, di tengah jalan melihat yang seperti ini. Coba deh kalian yang sekarang katanya mahasiswa S2 fitopatologi, coba di lahan begitu, di lahan sawah, nanti kita akan sampai di situ, di lahan sawah melihat sesuatu, bisa nggak atau tergerak nggak, ada kemudian oh ya ini sepertinya kayak belas ya, atau kemudian wah ini layu bakteri dan seterusnya. Nah, ini Louis Pasteur kemudian bisa membantu karena dia mengamati sesuatu yang ini menjadi sangat penting. Yang kedua, cerita terkait dengan pengamatan. Jadi the value of direct personal observation. Pentingnya nilai-nilai dari pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri. Artinya nanti ketika kalian melakukan pengamatan dalam riset eksperimen atau non-eksperimen, itu jangan pernah mewakilkan. Jangan pernah meminta teman Anda atau siapapun untuk melakukan pengamatan dengan alasan apapun. Saat itu saya nggak bisa, harus mengantar saudara ini. Mau minta diantar ke Malioboro, no way. Saudara saya sakit, itu ya apa boleh buat ya, tapi serahkan ke dokter dan seterusnya. Amati sendiri, karena nanti akan kita lihat apa the value of direct personal observation seperti apa tadi yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Yang sekarang ini adalah Claude Bernard. Claude Bernard ini adalah seorang ahli penyakit dalam ya. The digestion of fats by pancreatic juice. Jadi pembongkaran minyak lemak ya, asam lemak di dalam tubuh, pembongkaran dalam metabolisme ya, jadi dipecah-pecah lemaknya menjadi energi dan sebagainya oleh kelenjar pankreas, oleh Claude Bernard. Sebelumnya nggak tahu kenapa lemak kemudian menjadi sumber energi ketika orang makan lemak itu kok kemudian tahan banteng, bukan tahan banteng, artinya ya tahan lapar, mampu bekerja luar biasa begitu. Tadi yang makan sahur pakai lemaknya, nggak usah takut gemuk, itu sebagai sumber energi. Nah, Claude Bernard di laboratoriumnya, sebelum ke laboratorium gimana? Rabbit from market. Jadi kalau teman-teman di kedokteran hewan dan di kesehatan masyarakat itu pasti mereka sedia kelinci, mereka sedia tikus putih. Sementara kalau kita di disiplin fitopatologi, pasti di lab itu pasti selalu ada tanaman tembakau. Harus itu utamanya yang belajar tentang bakteri, harus ada tanaman tembakau. Untuk apa itu? Untuk uji hypersensitive reaction. Seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita belajar tentang plant patogen, pastikan betul yang kita pelajari plant patogen. Kita riset tentang non-plant patogen, pastikan betul bahwa itu non-plant patogen, sehingga selalu ada. Kalau di kedokteran hewan, di kedokteran masyarakat, kedokteran umum ya, itu ada kelinci untuk uji aglutinasi, untuk serologi ya. Sekarang serologi sudah masih, kalau di kedokteran masih dipakai. Dan kalau tikus itu untuk percobaan macam-macam. Nah, rabbit from market, jadi dia itu membeli kelinci dari pasar. Itu terlihat bahwa urinnya itu clear, bening. Urinnya kok bening ini. Kelinci yang saya bawa kok urinnya bening dan bersifat asam. Jangan mikir yang aneh-aneh, kok tahu bersifat asam ya diukur pakai pH meter ya, pH ini asam bukan, nanti ada cerita lucu. Clear and acid, padahal yang normal
Ini ya, ini bukan the normal. The normal artinya the normal rapid yang normal. Kelinci yang normal itu urinnya itu turbid, keruh. Urinnya keruh dan bersifat basah. Apa ini? Kenapa ya? Jangan-jangan kelincinya ini seperti kita saat ini. Apa itu? Puasa. Karena puasa, maka untuk energinya kan diambil dari tisu, jadi lemak-lemak yang ada pada kita, kalian yang cewek terutama, kalau ingin langsing lemak-lemak yang tersembunyi di beberapa tempat itu, kalau ingin mengurangi puasa lah, akan ditarik untuk energi, ditarik untuk metabolisme dan lain sebagainya. Salah satunya itu ya, untuk lemah terbalik. And drawn on this confirmed by alternate feeding. Nah, ini kemudian dilakukan apa itu? Alternate feeding. Alternate itu kalau kita ya puasa Daud, puasa Nabi Daud itu apa itu? Puasa Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak, besok udah misalnya lagi puasa, besok tidak, dan seterusnya. Nah itu kita ganti tiap hari, diganti menunya, bukan menunya yang diganti, tidak dikasih makan. Ternyata ketika dipuasakan itu ketika dipuasakan itu clear ya, urinnya clear dan asam. Kemudian ketika tidak puasa diberi makan penuh itu dan makanin. Kemudian kenapa beliau sampai kepada pancreatic juice nih? Silakan baca ini ya, apa yang dilakukan oleh Profesor Bernardino. Artinya dia melakukan pengamatan itu ketika dia hanya begitu saja membawa si kelinci ini ke lab untuk tujuan apa tadi aglutinasi serologi, karena mau disuntik dengan bakteri supaya membentuk antibodi dan sebagainya, tidak memperhatikan urin dan sebagainya, pasti dia tidak akan kemudian menemukan apa itu peran dari pankreas ini, pelajar pankreas ini. Salah satu penemuan yang luar biasa yang kemudian di bidang kedokteran itu menjadi sangat penting gitu. Jadi ini juga seperti ketika kita bicara eksperimen kemarin, ini dicatat dan juga pada chance kemarin itu ya diperoleh pengetahuan ini di luar jalur penelitiannya. Dia meneliti yang lain tapi justru mendapatkan yang lain. Kenapa? Karena adanya observation, karena dia mengamati secara langsung. Lah kok ya kebetulan saat itu kelincinya berurinasi ya nggak tahu, itulah yang terjadi. Satu lagi contoh, ya lagi-lagi ini orang luar biasa ini, jasanya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Fermentation fenomena fermentasi dari Louis Pasteur. Tanpa adanya teori fermentasi, maka kita akan tidak sesejahtera ini ya. Kita tidak akan tidak di dunia ini tidak akan ada yogurt, tidak ada bir, tidak ada minuman, makanan probiotik dan lain sebagainya yang itu bermanfaat bagi manusia. Bahkan tidak ada lagi bagaimana memproduksi secara massal itu vaksin secara massal, vaksin yang berasal dari bakteri ya, untuk memerangi penyakit bakteri-bakteri yang akan harus produksi massal tanpa adanya fenomena fermentasi ini. Jadi ketika ini tabung gelas preparat itu adalah yang dipakai untuk melihat preparat di bawah mikroskop itu. Kalau diberi tetesan air kan cembung. Ini adalah kultur dari bakteri dalam media cair ya. Media cair. Dilihat di bawah mikroskop. Itu ini yang di sini tuh bergerak-gerak.
sel-selnya, sel kamir atau sel bakteri, di sini bakteri. Bergerak-gerak itu, bergerak nggak karuan ke sana ke sini. Tapi semakin mendekati dinding, bukan dinding ya, batas. Ini kan karena airnya tidak datar gini ya, tapi membentuk cembung. Mendekati sini ini, nah ini apa namanya, edge of the drop. Stop moving. Jadi sel-selnya itu berhenti, nggak bergerak di sini nih. Nah, mepet yang sini itu dia nggak bergerak. Yang bergerak-gerak itu ada di sini. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kemudian ada supposition, ada hipotesa. Kita bicara hipotesa kemarin ya. Ada hipotesa berasal dari mana kemarin kita sudah belajar itu. Bahwa maybe in the presence of the oxygen in the air. Jadi kemungkinan di sini ada oksigen. Ada oksigen dibandingkan yang di tengah sini. Nah, dengan karena ada labirin sangat tipis ya, di cairan itu yang memungkinkan difusi oksigen meskipun hanya sedikit ya. Nah, artinya bahwa di sini, di tempat sini itu tidak ada free oksigen. Nggak ada oksigen bebas di sini itu. When the bacteria moving. Kemudian dia mengatakan, loh kalau nggak ada oksigen kok dia bergerak-gerak. Kalau kok bergerak-gerak, sementara ketika ada oksigen dia diam. Nah, bergerak-gerak ini karena dia mencari oksigen. Kalau bergerak artinya apa? Bergerak artinya hidup. Kemudian dia sampai pada kesimpulan, di Pasteur ada sampai pada kesimpulan bahwa kehidupan can exist without oxygen. Bahwa bisa hidup. Kehidupan di sini yang diamati adalah bakteri atau microorganism ya. Diamati awalnya bakteri tapi kemudian berkembang menjadi yeast, jamur, microorganism yang lain. Can exist without oxygen. Bisa tetap hidup tanpa oksigen. Lah oksigennya dari mana? Karena secara teoritis yang lebih dalam lagi bahwa untuk proses macam-macam metabolisme di dalam sel makhluk hidup itu memerlukan oksigen sebagai transport elektron terakhir. Apa itu? Anda belajar biokimia ya, atau reseptor elektron terakhir itu adalah oksigen, sehingga itu tetap harus ada. Nah, kemudian muncul istilah fermentation. Fermentation itu apa? Ya, di sini yang penting ini, free oksigen. Kata kuncinya, free oksigen and life can exist without oksigen. Free oksigen hanya didapatkan di sini ya, ketika tadi Profesor Pasteur mengamati itu hanya di pinggir-pinggir sini. Di dalamnya nggak ada free oksigen karena mereka bergerak terus mencari. Nah, kalau bisa tetap hidup itu berarti kalaupun tidak ada free oksigen, sementara bahwa mikrob itu harus hidup dengan oksigen, berarti bahwa di dalam cairan ini ada senyawa-senyawa yang mengandung oksigen. Senyawa-senyawanya yang ada terikat oksigen. Apa itu yang sederhana? Yang sederhana dari situ apa? Ya ini. Oksigennya nggak itu. Ada. Kemudian senyawa-senyawa lain yang kalau kalian melihat senyawa kimia dalam formulanya, ini ada oksigen yang banyak, ada 3. Ketika ini kemudian bisa mensupport kehidupan dari mikrob yang ada di sini, berarti ini oksigennya ini diambil. Ini diambil menjadi K, kemudian dan NO3. Ini oksigennya belum bebas karena masih terikat dengan nitrogen. Tapi ini kemudian diubah menjadi apa itu? NO2 plus, nah ini oksigen. Kan muncul oksigen dibebaskan sini untuk apa ya? Untuk bergerak-gerak ini. Kemudian berikutnya NO2 ini kemudian akan diambil lagi oksigennya. Jadi nitrat, nitrogen, dan oksigen, begitu seterusnya. Sehingga untuk mikrob ya,
Mikrob yang itu dikatakan aerob. Aerob itu apa? Aerob itu butuh oksigen bebas dalam hidupnya. Jasad aerob itu bukan berarti kalau kemudian digenangi akan mati, enggak. Mati tapi butuh waktu yang lama. Kenapa butuh waktu yang lama? Sampai oksigen di dalam cairan yang untuk menggenangi itu habis, atau bakteri yang kehabisan energi untuk membongkar oksigen, dia masih akan tetap di situ. Sehingga dalam proses fermentasi ini kita bisa menumbuhkan bakteri, menumbuhkan yeast. Yeast itu khamir untuk industri roti, industri kemudian ragi tape, ragi tempe. Itu untuk mass production harus menggunakan liquid, harus menggunakan media cair. Kalian tahu Yakult, ini untuk maksud pendidikan, bukan untuk iklannya. Yakult di Indonesia itu satu hari berapa juta liter itu yeastnya, bakterinya, lactobacillusnya itu kan yang pegang patennya kan orang Jepang itu, Murata apa ya kalau nggak salah, Sabu Murata, Murata ya. Ya itulah. Itu perusahaan yang ada di Indonesia itu membeli inokulum dari Jepang itu hanya sebanyak 150 mili. Itu udah berapa jutaan dolar itu, 150 mili. 50 mili untuk kemudian membuat Yakult yang sekian juta liter. Itu karena proses fermentasi. Nah, Anda bisa kemudian mengeksplor produk-produk fermentasi itu apa saja sih. Kalau buat tempe untuk keluarga sendiri ya paling bikin berapa, 1 kilo, 2 kilo. Tapi perusahaan tempe yang memenuhi mensuplai pasar Yogyakarta saja misalnya, itu berapa banyak itu. Yang itu perbanyakan dari raginya, perbanyakan inokulumnya harus menggunakan media cair. Media cair ini bisa dilakukan karena prinsip-prinsip fermentasi dari Louis Pasteur itu. Kenapa dia sampai ke situ? Personal observation, pengamatan, value-nya, pentingnya pengamatan itu dilakukan secara pribadi, dilakukan sendiri. Itu akan menemukan sesuatu yang baru, yang kemudian itu menekankan kepada setiap peneliti dan calon peneliti. Calon peneliti itu mahasiswa S1, S2, S3, peneliti itu ya dosennya peneliti yang sudah selesai studinya itu ketika melakukan riset itu. Pentingnya personal observation. General principles in observation. Prinsip yang umum pada pengamatan itu apa sih? Yang pertama, what is observed depends on who is looking. Jadi apa yang diamati itu tergantung siapa yang mengamati. Bagaimana itu? Apa yang diamati itu tergantung pada siapa yang mengamati, siapa yang melihat. Makanya tadi saya sampaikan ketika dalam penelitian itu sudah sampai pada tahap pengamatan, never ever and ever, jangan sekali-sekali minta pertolongan orang lain untuk lakukan, amati sendiri. Coba kalian lihat ini gambar apa ini? Ini bukan lukisan ya lukisan. Tapi bukan lukisan yang dilukis di atas kanvas, di atas kertas. Ini adalah lukisan yang terjadi secara langsung pada lahan persawahan. Kalau kalian melihat karakternya, ini adalah di Jepang ya, Jepang. Jadi yang kalian lihat sebagai gambar seorang penari dari Jepang, ini adalah semuanya tanaman padi ini. Kalau yang putih ini kosong ya, tidak ada tanamannya. Kemudian ini juga tanaman padi hitam, ini padi hijau. Didesain sedemikian rupa sehingga
Kenyataan ini sangat